Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Widya Jabal. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini skripsi saya dengan PPT, yaitu saya mengambil sampel dari sektor komunikasi. Baik, yang pertama itu pendahuluan. Laba bersih merupakan indikator utama dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Profitabilitas, likuiditas, dan leverage dianggap sebagai faktor penting yang memengaruhi laba bersih, terutama dalam sektor komunikasi yang terus berkembang. Sektor komunikasi merupakan salah satu sektor penting di Indonesia yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi. Perusahaan yang bergerak di sektor ini menghadapi tantangan besar seperti inovasi teknologi, perubahan regulasi, dan persaingan pasar dalam kondisi persaingan pasar. Dalam kondisi seperti ini, pelanggan keuangan menjadi faktor kunci dalam menjaga kinerja perusahaan, terutama dalam menghasilkan laba bersih yang optimal. Profitabilitas, leverage, dan likuiditas berperan krusial dalam meraih laba perusahaan telekomunikasi. Profitabilitas yang tinggi langsung mendukung peningkatan laba, sedangkan leverage yang terkelola dengan baik dapat memperbesar potensi laba, tetapi harus dihindari jika utang menjadi beban berat. Sedangkan likuiditas yang memadai mendukung stabilitas keuangan perusahaan, memungkinkan mereka untuk beroperasi dengan lancar dan menghindari potensi kerugian akibat kesulitan dan memenuhi kewajiban finansial. Baik, selanjutnya kajian pustaka. Saya ambil satu saja karena terlalu panjang. Saya ambil satu kajian pustakanya dari Joseph Aldo dan Esu Hernawan 2022 yang menjelaskan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui probabilitas likuiditas dan leverage keuangan terhadap laba per saham EPS pada perusahaan subsektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang dianalisis diambil dari laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data meliputi metode dokumentasi dan metode kepustakaan. Sampel penelitian terdiri dari 10 perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang diteliti meliputi return on equity atau ROE dan current ratio yaitu CR, debt to equity ratio yaitu DER sebagai variabel independen dan earning per share yaitu EPS sebagai variabel dependen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa profitabilitas ROE memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPS, sedangkan likuiditas atau CR dan leverage keuangan DER tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPS. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan telekomunikasi perlu fokus pada peningkatan profitabilitas untuk meningkatkan laba per saham. Selanjutnya, metodologi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model matematis, teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran merupakan bagian krusial dalam penelitian kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 100 data dengan menggunakan 20 perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BI pada periode 2018-2023 sampai 2023. Penelitian ini dilakukan karena perusahaan telekomunikasi memiliki karakteristik
yang sesuai dengan topik penelitian, yaitu berkaitan dengan profitabilitas, leverage, likuiditas, dan dampaknya terhadap laba bersih. Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode proposisi sampling dengan kriteria perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara lengkap selama periode penelitian. Data keuangan yang dipublikasi mencakup variabel ROA, ROI, ROE, GPM, NPM, DAR, DER, CR, QR, dan laba bersih, dan perusahaan tidak dalam kondisi delisting selama periode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia atau BI, laporan keuangan yang dipublikasi oleh masing-masing perusahaan, sumber data lain yang relevan seperti jurnal atau artikel ilmiah. Baik. Adapun datanya yang saya ambil yaitu 20 data. Datanya itu ada dari Telkom Indonesia, XL Axiata, PT Indosat Tbk, PT Smartfren, Telkom Tbk, PT Media Nusantara Citra Tbk, PT Surya Citra Media Tbk, PT Mahaka Radio Integra Tbk, PT Visi Media Tbk, PT Intermedia Capital Tbk, PT Netvisi Media Tbk, PT Bau Bintang Sejahtera Tbk, PT Digital Media Tama Maksima Tbk, PT NFC Indonesia Tbk, PT Mcash Integrasi Tbk, PT Jasnita Telekomindo Tbk, PT Multipolar Tbk, PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk, PT Televise Indonesia Tbk, PT Anabatik Teknologi Tbk, dan PT Ketros dan Triasmita Tbk. Itu adalah data yang saya ambil. Adapun juga tujuan dan kegunaan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan, misalnya melalui rasio profit margin, return on asset atau ROA, atau return on equity ROE, mempengaruhi laba bersih. Penelitian ini memberikan wawasan bagi perusahaan-perusahaan di sektor komunikasi untuk lebih memahami faktor yang mempengaruhi laba bersih mereka. Dengan pemahaman ini, manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait kebijakan finansial dan operasional seperti pengelolaan profitabilitas, pemilihan tingkat utang dan pengelolaan kas dan likuiditas, dan juga dapat menjadi kontribusi terhadap literatur yang ada, khususnya di bidang manajemen keuangan dan akuntansi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk studi-studi selanjutnya yang membahas faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Studi selanjutnya yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan, khususnya dalam sektor komunikasi. Penelitian ini dapat memberikan informasi yang penting bagi pembuat kebijakan yang terlibat dalam peraturan atau regulasi sektor komunikasi. Memahami pengaruh faktor keuangan terhadap laba bersih dapat membantu dalam merancang kebijakan yang mendukung perkembangan sektor ini. Baik, selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini ada uji normalitas yang pertama. Nah, berdasarkan hasil tersebut, karena nilai signifikan p-value kurang dari 0,5, dapat disimpulkan bahwa data residual tidak terdistribusi normal. Selanjutnya, uji auto.
standar error estimasi sebesar 264.828.33 menunjukkan tingkat kesalahan dalam memprediksi nilai laba bersih. Selain itu, nilai statistik derivation-nya adalah 1,5117 yang mendekati nilai tengah 2, menunjukkan tidak adanya masalah autokorelasi yang signifikan dalam data secara keseluruhan. Model ini menunjukkan hubungan yang lemah hingga sedang dengan variabel independen, hanya menjelaskan sebagian kecil variasi dalam laba bersih. Berikutnya, uji heteroskeditas. Grafik ini menggambarkan penyebab antara nilai residual yang telah distandarisasi terhadap nilai prediksi yang sudah distandarisasi. Titik pada grafik tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sebagai pola mengerucut, melebar, atau berpola sistematis lainnya. Penyebaran ini mengindikasi bahwa varian residual dalam model regresi tidak bersifat konstan, sehingga asumsi homokedastisitas tidak terpenuhi. Dengan kata lain, model menunjukkan adanya masalah heteroskedasitas, sehingga hasil regresi dapat dianggap tidak valid untuk digunakan dalam analisis. Selanjutnya, uji F. Nah, hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih, sehingga model regresi dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Selanjutnya, uji F. Hasil tabel menunjukkan nilai koefisien standar error, nilai T, dan signifikan untuk setiap variabel. Hasil ini ditunjukkan berdasarkan hasil uji. Hanya variabel ROA dan NPM yang memiliki pengaruh signifikan terhadap laba bersih. Hasil ini ditunjukkan oleh nilai signifikan ROA 0,11, 0,011 dan NPM 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Koefisien B untuk ROA adalah min 4,967, menunjukkan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap laba bersih, sedangkan B untuk NPM adalah 3,153, menunjukkan pengaruh positif variabel lainnya seperti ROE, GPM, DAR, DER, CR, dan CARE tidak signifikan karena nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, hanya ROA dan NPM yang secara statistik memiliki pengaruh terhadap laba bersih. Baik, selanjutnya, kesimpulan, penelitian ini mengungkapkan bahwa laba bersih merupakan indikator penting dalam nilai kinerja keuangan perusahaan, khususnya di sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Melalui analisis regresi linear berganda terhadap data sekunder dari laporan keuangan, ditemukan bahwa profitabilitas yang diukur melalui return on asset atau ROA dan net profit margin NPM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba bersih. Sebaliknya, likuiditas dan leverage menunjukkan pengaruh yang bervariasi, dengan likuiditas berperan dalam menjaga stabilitas operasional perusahaan, sedangkan penggunaan utang perlu dikelola secara hati-hati untuk menghindari risiko finansial yang berpotensi menurunkan laba bersih. Dengan fokus pada efisiensi biaya dan manajemen utang yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitasnya. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor-faktor lainnya seperti kinerja
secara keseluruhan memiliki kontribusi yang signifikan terhadap laba bersih, memberikan wawasan penting bagi manajemen dan investor dalam pengembalian keputusan strategi di sektor telekomunikasi yang semakin kompetitif ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga bagi penelitian masa depan dan pengembangan kebijakan di sektor ini. Baik, sekian saja dari saya. Hasilnya kurang lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.